Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Fatiana Putri. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang akuntansi pendapatan dan piutang. Yang pertama yaitu struktur organisasi pemerintah daerah PPKD dan SKPD. Berikut adalah contoh struktur organisasi lembaga perangkat daerah Kabupaten Pamekasan. Nah, jadi di dalam satu kabupaten atau kota hanya ada satu entitas pelaporan atau satu PPKD, sedangkan dalam satu kabupaten atau kota terdiri dari beberapa SKPD. Yang selanjutnya, apa itu PPKD dan apa itu SKPD? Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Sedangkan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Tugas PPKD. Yang pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD. Yang kedua, menyusun rencana APBD dan rancangan perubahan APBD. Yang ketiga, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang keempat, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah atau BUD. Kemudian yang kelima, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Oke, yang selanjutnya yaitu ada tugas SKPD. Yang pertama, menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, kemudian menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, mengelola barang milik atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. Kemudian ada kontrol pencatatan. Yang pertama yaitu PPKD itu sebagai home office atau head office, kemudian SKPD sebagai branch office. Jadi di dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, hubungan PPKD dan SKPD itu adalah hubungannya HOBO atau head office dan branch office, kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusatnya hanya satu yaitu PPKD dan kantor cabangnya ada banyak yaitu setiap SKPD. Selanjutnya yaitu kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD, yaitu menggunakan akun resiprokal. Nah, di dalam pencatatan PPKD itu ada akun RK SKPD, rekening koran SKPD. Kemudian kontrol pencatatan yang di SKPD itu menggunakan akun RK PPKD, rekening koran PPKD. Jadi kebalikannya, jika di PPKD itu menggunakan akun RK SKPD, jika di SKPD itu menggunakan akun RK PPKD. Nah, dari sisi PPKD, akun RK SKPD akan berada dalam kelompok aset. Sedangkan dari sisi SKPD-nya, akun RK PPKD akan berada dalam kelompok ekuitas. Yang selanjutnya yaitu persamaan dasar akuntansi. Persamaan akuntansi SKPD yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Asetnya itu berupa kas, piutang, persediaan aset tetap, dan lain-lain. Kewajibannya itu terdiri dari jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ekuitasnya itu terdiri dari akun RK PPKD atau pengaruh pendapatan dan beban. Kemudian persamaan akuntansi PPKD yaitu sama, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Asetnya itu berupa kas, piutang, persediaan, dan ada tambahan yaitu RK SKPD. Kemudian kewajibannya ada jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ekuitasnya itu berupa pengaruh pendapatan dan beban. Misalkan BUD menerbitkan SP2D UP untuk SKPD sebesar 20 juta. Untuk persamaan akuntansi di SKPD yaitu aset bertambah 20 juta berupa kas, kemudian ekuitas bertambah berupa RK PPKD sebesar 20 juta. Untuk persamaan akuntansi PPKD yaitu aset berkurang berupa kas itu 20 juta, kemudian aset bertambah berupa RK SKPD sebesar 20 juta. Definisi pendapatan LRA, laporan realisasi anggaran. Nah, pendapatan adalah sebuah penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Klasifikasi pendapatan LRA yaitu yang pertama pendapatan asli daerah atau PAD, itu ada pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Kemudian ada pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan, itu ada dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya, dana alokasi umum dan alokasi khusus. Kemudian ada transfer pemerintah pusat lainnya, yaitu ada dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Kemudian ada transfer pemerintah provinsi, itu ada pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil lainnya. Kemudian ada lain-lain pendapatan yang sah, itu ada pendapatan hibah, dana darurat, dan lainnya. Kemudian ada prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA. Yang pertama, pendapatan atau secara umum itu diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Kemudian, koreksi atas pengambilan pendapatan yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi.
Kemudian yang ketiga, pengembalian yang sifatnya normal atau sistematik dan berulang atau recurring, penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Kemudian yang keempat, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya, setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Pendapatan LO, laporan operasional. Definisi pendapatan LO, yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Klasifikasi pendapatan LO yaitu ada pendapatan pajak LO, pendapatan bukan pajak LO, pendapatan hibah LO, dan pendapatan lainnya. Prinsip akuntansi pendapatan daerah LO. Pendapatan LO diakui saat yang pertama itu pada saat timbulnya hak atas pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pada saat timbulnya hak atas pendapatan LO yang diperoleh sebagai imbalan atau suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, diakui saat pendapatan direalisasi atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Kode akun dan penyajian pendapatan. Yang pertama itu ada kode akun LRA, yaitu menggunakan kode 4, 5, 6, dan 7. Untuk kode akun 4 itu pendapatan LRA, kode akun 5 belanja, 6 transfer, 7 pembiayaan. Sedangkan untuk kode akun LO itu menggunakan kode akun 8 dan 9 ya, yaitu untuk kode akun 8 itu pendapatan LO dan yang 9 itu adalah beban. Untuk penyajiannya, pendapatan LRA itu disajikan di LRA, yaitu laporan realisasi anggaran. Sedangkan pendapatan LO ya disajikan di laporan operasional atau LO. Kemudian pencatatan pendapatan. Pendapatan yang diterima PPKD untuk jurnal LO-nya yaitu RKPPKD pada pendapatan yang terkait LO sebesar bla bla bla. Kemudian untuk jurnal LRA-nya yaitu perubahan sal pada pendapatan yang terkait LRA sejumlah yang terkait. Kemudian ada pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan. Nah, untuk jurnal LO-nya yaitu kas di bendahara penerimaan pada pendapatan yang terkait LO sebesar terkait. Kemudian di jurnal LRA-nya yaitu perubahan sal pada pendapatan terkait LRA. Dan untuk pendapatan yang diterima SKPD saat penyotoran ke PPKD, kas di bendahara penerimaan pada pendapatan terkait LO. Contoh soal pendapatan. Diterima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 1,2 triliun. Jurnal LO-nya bisa kita lihat yaitu RKPPKD pada pendapatan transfer dana alokasi umum atau DAU sebesar 1,2 triliun. Kemudian untuk jurnal LRA-nya yaitu perubahan sal pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 1,2 triliun. Contoh yang selanjutnya yaitu diterima retribusi terminal sebesar 60 juta oleh Dinas Perhubungan. Jurnal LO-nya yaitu kas di bendahara penerimaan pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LO sebesar 60 juta. Kemudian untuk jurnal LRA-nya yaitu perubahan sal pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LRA sebesar 60 juta. Nah, ketika Dinas Perhubungan itu menyetorkan hasil retribusi terminal ke bendahara umum daerah sebesar 60 juta, jurnalnya yaitu RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 60 juta rupiah. Jenis-jenis piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Jenis-jenis piutang daerah yaitu ada piutang pendapatan, itu ada beberapa yaitu ada piutang pajak, piutang retribusi, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, transfer pemerintah pusat, bantuan kekayaan, hibah, dan pendapatan lainnya. Piutang lainnya yaitu ada bagian lancar tagihan jangka panjang. Kemudian pengakuan dan pencatatan piutang. Pencatatan piutang yaitu menggunakan kode akun 1 dan 8 yaitu piutang pada pendapatan LO sebesar nilai yang terkait. Pengakuan piutang yaitu diakui pada saat setelah diterbitkan surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Kemudian ada penyajian piutang. Piutang itu disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Kemudian disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Dan aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh soal dari piutang, yaitu pada tanggal 1 Desember 2022, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak bakso Sonia sebesar 600 juta. Jadi, akunnya yaitu piutang pajak pada pendapatan pajak daerah LO sebesar 600 juta rupiah. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.